Dahulu kala, jauh sebelum jalan dibelah, dan sebelum manusia mengenal besi, ada sebuah lembah subur yang dikelilingi hutan lebat dan satu gunung tinggi menjulang di sisi timurnya. Gunung itu tidak pernah meletus, tidak pernah mengeluarkan asap, tidak pernah longsor. Namun penduduk lembah selalu berkata satu hal tentangnya. Gunung itu tidak menyukai suara keras. Tak ada yang tahu sejak kapan kepercayaan itu ada. Leluhur mereka hanya mewariskan satu aturan sederhana. Jangan pernah berteriak menghadap gunung. Jangan pernah menantangnya. Dan jangan pernah menyebut namamu dengan keras di kakinya. Selama ratusan musim panen, aturan itu dipatuhi, dan lembah itu makmur. Di lembah itu hiduplah seorang pemuda bernama Raga. Ia anak pembuat lonceng. Ayahnya membuat lonceng-lonceng kecil untuk ternak dan perhiasan angin untuk rumah-rumah warga. Raga tumbuh dengan suara, dentang logam, gaung besi dipukul, getar nada yang mengisi udara. Ia menyukai suara lebih dari apapun. Baginya, suara adalah tanda kehidupan. Suara adalah bukti bahwa dunia bergerak. Namun sejak kecil, ia juga sering mendengar kisah tentang Gunung Timur. Konon, jika seseorang berteriak terlalu keras di lerengnya, suara itu tidak akan kembali sebagai gema. Ia akan hilang, dan orang itu perlahan kehilangan suaranya. Raga tidak pernah percaya. Gunung tidak punya telinga, katanya suatu hari. Ayahnya menatapnya lama. Yang berbahaya bukan gunungnya, tapi apa yang tinggal di dalamnya. Suatu musim, lembah mengalami kemarau panjang. Air sungai menyusut, tanah mulai retak. Warga berkumpul memohon hujan. Tetua kampung berkata bahwa sumber air terdalam berasal dari perut Gunung Timur, namun tak ada yang berani mendekat. Raga melihat kesempatan. Ia yakin semua larangan itu hanya mitos yang dibuat orang-orang lama karena takut. Aku akan naik, katanya. Kalau ada sumber air, aku akan menemukannya. Ibunya menangis, ayahnya terdiam, namun Raga keras kepala. Ia membawa palu kecil, beberapa lonceng, dan bekal seadanya. Ia ingin membuktikan bahwa suara tidak perlu ditakuti. Perjalanan menuju gunung terasa aneh. Semakin dekat, hutan menjadi semakin sunyi. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Langkah Raga terdengar terlalu jelas di telinganya sendiri. Saat ia sampai di kaki gunung, ia berhenti. Gunung itu terlihat biasa. Batu gelap, lereng curam, angin tipis. Lihat, gumamnya, tak ada apa-apa. Ia mengambil satu lonceng kecil dan menggoyangkannya. Tidak ada gemah. Suara itu terdengar pendek, seolah ditelan udara. Raga tersenyum sinis. Ia mulai mendaki. Semakin tinggi, dadanya terasa berat. Bukan karena lelah, tapi seperti ada tekanan yang menekan dari segala arah. Ia sampai di sebuah dataran batu lebar di pertengahan lereng. Di tengah dataran itu ada cekungan besar seperti mulut gua, tapi tanpa pintu. Hanya lubang hitam menganga. Dari dalamnya, tidak terdengar apapun. Bukan angin, bukan hewan, bukan bahkan suara kosong. Itu bukan sunyi biasa. Itu sunyi yang tebal. Raga berdiri di depan lubang itu. Jantungnya berdegup. Lalu ia berteriak, "Aku tidak takut." Suaranya kuat, lantang, namun tidak ada gemah, tidak ada pantulan. Suaranya seperti masuk ke dalam lubang dan berhenti. Raga menelan ludah. Ia berteriak lagi, lebih keras, "Aku menantangmu." Kali ini tanah bergetar pelan, sangat pelan. Raga membeku. Dari dalam lubang terdengar sesuatu. Bukan suara, lebih seperti getaran rendah, seperti napas raksasa. Lalu tiba-tiba, Raga menyadari sesuatu. Ia mencoba berbicara lagi, namun suaranya tidak keluar. Bibirnya bergerak, tak ada bunyi. Ia mencoba berteriak, "Hening." Panik merayap di dadanya.
Ia mundur satu langkah. Lubang itu terasa lebih dekat, lebih dalam, seolah membesar tanpa bergerak. Tanah kembali bergetar, dan dari dalam kegelapan muncul bayangan. Bukan makhluk utuh, lebih seperti siluet yang terbentuk dari kabut hitam. Tinggi, tak berwajah, namun jelas sedang menghadapinya. Raga mencoba lari, kakinya berat. Bayangan itu tidak berjalan, namun jaraknya semakin dekat. Ia meraih lonceng di tangannya dan menggoyangkannya sekuat tenaga. Tidak ada suara. Lonceng itu bergerak, namun tanpa dentang. Bayangan itu berhenti tepat di depannya, dan untuk pertama kalinya, Raga mendengar sesuatu. Bukan lewat telinga, tapi langsung di dalam kepalanya. Suara adalah milikku. Raga merasa dadanya kosong, seperti sesuatu ditarik keluar. Ia jatuh berlutut, penglihatannya kabur, dan dunia menjadi gelap. Di lembah, warga melihat gunung timur diselimuti awan tebal sore itu. Keesokan paginya, Raga ditemukan di kaki gunung. Ia hidup, namun tidak bisa berbicara, tidak bisa mengeluarkan satu suara pun, bahkan napasnya terdengar nyaris tak ada. Ia mencoba menjelaskan dengan gerakan tangan, namun setiap kali ia menunjuk ke arah gunung, tubuhnya gemetar hebat. Ayahnya menangis diam-diam, ibunya hanya bisa memeluknya. Sejak hari itu, lembah menjadi semakin sunyi. Hujan akhirnya turun beberapa hari kemudian. Sungai kembali penuh. Namun Raga tidak pernah mendapatkan suaranya kembali. Dan anehnya, setiap kali angin bertiup dari arah gunung, warga merasa mendengar bisikan sangat pelan, seperti banyak suara bercampur, seperti gema yang tak pernah dikembalikan. Orang-orang tua kemudian berkata, gunung tidak menelan manusia, ia hanya menelan suara. Dan jika suatu hari kau berdiri di lerengnya dan merasa dunia terlalu sunyi, mungkin itu karena suaramu belum benar-benar menjadi milikmu lagi.